Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ciri-ciri cerita fantasi. Nah, berikut adalah ciri-ciri teks cerita fantasi yang bisa Anda perhatikan. Unsur ini yang jadi pembeda antara teks cerita fantasi dengan jenis teks lainnya. Yang pertama adalah ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan juga kegaiban yang tidak ditemui dalam kehidupan atau dunia nyata. Jadi pada teks cerita fantasi, hal yang tidak mungkin seolah-olah menjadi hal yang biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan oleh seorang penulis tidak ada di dunia nyata atau telah dimodifikasi berdasarkan kehidupan nyata. Yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita pada teks fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis, artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide cerita ini juga bisa berupa irisan dunia nyata dan juga dunia khayal yang diciptakan oleh seorang pengarang. Ide cerita pada teks ini terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah gaib, supranatural, atau futuristik. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar, dalam hal ini lintas ruang dan juga waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang keempat adalah tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Dan yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif. Dalam hal ini bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Dalam penggunaan sinonim disampaikan dengan emosi yang kuat dan juga bahasa yang variatif yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan harus bersifat variatif, ekspresif, dan juga menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Baik anak-anak, setelah kita membahas ciri-ciri cerita teks fantasi, kali kesempatan ini kita akan membahas unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi yang kita bahas adalah bagian unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam karya itu sendiri. Apa saja menjadi unsur-unsur intrinsik? Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide dasar yang menjadi acuan pengembangan dalam cerita. Tema menjadi hal yang penting karena menjiwai seluruh isi cerita. Yang kedua, alur. Alur merupakan jalan cerita berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Biasanya dalam cerita menggunakan alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang dalam cerita, sedangkan penokohan adalah karakteristik atau sifat dari pelaku dalam suatu cerita. Yang keempat adalah latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi cerita. Yang kelima adalah sudut pandang. Nah,